Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat atau men-share video tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Seperti kita ketahui bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu salah satunya yaitu di pagi harinya atau di siang harinya sinar matahari tampak lembut, sinarnya tidak menyilaukan, dan ini adalah yang kita lihat adalah matahari, yaitu dokumentasi yang diambil ketika malamnya itu malam ke-27 Ramadan, tepatnya tanggal 22 Juni tahun 2017, hari Kamis. Jadi waktu itu saya memang ingin sekali melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu saya mendengar seorang ustadz bertausiah di acara TV One 2 atau 3 hari kalau tidak salah dari penampakan ini. Nah, tiba-tiba saya pun ingin sekali melihat tanda-tanda Lailatul Qadar tersebut. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-27 Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kemudahan untuk mengisinya dengan memperbanyak ibadah di malam ini. Suatu pengalaman beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 22 Juni 2017. Situ saya ingin mengingat lagi kisah atau pengalaman yang tidak mungkin terlupakan, dan mungkin itu seumur hidup mungkin walau alam tidak akan pernah terulang lagi, menyaksikan suatu peristiwa yang betul-betul Masya Allah, yang betul-betul dahsyat selama hidup saya, yaitu yang ada hubungannya dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Saat itu kami sedang berada di kamar sambil menunggu azan duhur. Dan ketika azan sudah mulai berkumandang, saya turun dari tempat tidur, dan sebelumnya saya mengambil handphone dulu dan membuka handphone, melihat WA di grup sedang membicarakan apa begitu. Dan ketika saya membuka WA, saya buka salah satu grup gitu, dan di situ ada beberapa teman yang membicarakan itu tentang semalam itu mudah-mudahan malam Lailatul Qadar begitu. Mereka beberapa berkomentar, dan saat itu saya memang yang beberapa hari ini mengamati terus tanda-tanda Lailatul Qadar itu siang-siang itu, pagi kalau lagi jemur baju itu melihat ke atas itu, apakah ini ada tanda-tanda Lailatul Qadar yang Ustadz, yang kita tahu gitu bahwa tanda Lailatul Qadar itu salah satunya adalah di pagi harinya itu matahari cahayanya tidak menyengat begitu. Dan saya begitu terngiang-ngiang banget itu ketika saya beberapa hari yang lalu itu ada seorang ustadz di Indosiar dalam acara Damai Indonesiaku kalau tidak salah itu.
Itu seorang ustadz, itu saya lupa Abi Faisal atau siapa gitu, itu begitu kuat gitu. Suaranya begitu menggelegar, begitu tegas banget itu, sampai di kuping itu kayaknya Masya Allah begitu terngiang-ngiang banget. Bagaimana tanda Lailatul Qadar itu yang pada pagi harinya itu matahari itu sama sekali tidak menyilaukan gitu. Jadi begitu lembut begitu. Dan setelah itu saya langsung mau ambil wudhu. Ya, saya mengambil wudhu itu ke kamar mandi yang di depan gitu, sambil melihat situasi di depan gitu, pengen melihat situasi di depan, situasi matahari keadaannya seperti apa begitu. Dengan bergegas saya langsung menuju depan rumah gitu. Tapi sebelum saya berwudu, saya memang langsung menuju ke depan dan langsung melihat ke atas gitu, melihat ke matahari yang tepat memang jam 12 siang itu, matahari tepat di atas kepala begitu. Dan begitu kaget gitu dengan pemandangan matahari saat itu yang betul-betul Masya Allah banget. Tidak pernah seumur hidup menyaksikan matahari seperti itu. Jadi matahari itu betul-betul besar, muncul banget matahari itu. Tetapi tidak ada sama sekali sinarnya. Sinarnya ada memancar, tetapi sinarnya itu begitu lembut. Kalau kita menatap itu tidak ada sedikit pun silau, tidak ada sedikit pun panas. Padahal matahari itu muncul besar, warnanya kuning. Sinarnya memancar itu sedikit. Berulang kali saya menatap ke atas, kemudian menatap ke bawah, ke kanan kiri gitu. Masya Allah, kok gak ada silau sedikit pun. Berulang terus. Akhirnya saya panggil bapaknya dan anak-anak, karena saya pikir Masya Allah ini adalah sesuatu yang Allah berikan gitu. Itu yang saya rasakan saat itu. Jadi itu adalah sesuatu yang Allah tunjukkan buat saya gitu. Wallahu a'lam. Saya yakin bahwa matahari itu adalah salah satu tanda dari Lailatul Qadar gitu, yang insya Allah bagi siapapun yang melihatnya insya Allah akan diberikan keberkahan. Itu yang ada di pikiran saya saat itu, sehingga saya langsung memanggil bapaknya anak-anak dan juga anak-anak. Saya panggil dan kami melihat terus, memperhatikan bagaimana matahari itu yang begitu dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah kami melihat sebelumnya gitu. Jadi untuk mengecek apakah betul penglihatan saya tentang matahari yang begitu aneh begitu, saya bertanya lagi, apakah benar ini Pak matahari, gak salah lihat nih? Enggak, memang itu matahari begitu. Dan saat itu saya ingin terus melihat ke matahari gitu. Cuman bapaknya mengajak ayo sholat zuhur dulu. Dan saya memang beberapa saat terus memandang matahari, gak ada bosen-bosennya gitu. Pengen terus memandang terus sambil berjuta perasaan. Mungkin saat itu sudah gemetar, gak tahu rasanya seperti apa gitu. Ya Allah, di hati itu, di dalam pikiran saat itu hanya terpikir, ya Allah, ini adalah sebuah pertunjukan yang Engkau tunjukkan. Dan saya yakin tidak semua orang Engkau berikan tiket untuk menyaksikan pertunjukan-Mu saat ini, ya Allah. Dan saat itu saya hanya bisa, ya Allah, apa yang saya lakukan harus saya lakukan ini, ya Allah. Sambil berdoa sebisa-bisa saya waktu itu, dan yang saya lakukan hanya bersolawat terus, dan juga hanya membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus-terusan membacakan solawat. Jadi saat itu saya hanya bisa berdoa
yang saya bisa panjatkan waktu itu dan hanya bersolawat terus, membacakan doa, bersolawat, dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan matahari itu tadi sinarnya memang begitu lembut, dan yang saya lihat awan saat itu pun itu tidak seperti biasanya. Jadi awan itu seluruhnya itu putih. Putihnya putih, bukan putih terang, tetapi putihnya itu putih biasa, tetapi awan itu lembut. Tidak ada awan yang pecah-pecah seperti biasanya. Awan yang sebelah biasanya terbagi-bagi. Itu ada yang nyatu, ada yang bergerombol begitu gitu. Tapi kalau saat itu awannya itu begitu putih dan dia itu menyatu semua, lembut. Kalau saya pikir itu seperti kalau misalkan diibaratkan itu seperti adonan kue begitu, adonan kue yang sudah kalis begitu, jadi lembut menyatu gitu. Jadi matahari itu muncul dan awan-awannya itu ya tadi seperti saya bilang itu diibaratkan seperti adonan kue itu yang sudah kalis, adonan kue yang sudah kalis banget gitu, sehingga lembut menyatu semua awan itu semua. Tuh. Dan saat itu yang terfikir dalam pikiran saya itu saat itu ketika melihat awan yang begitu lembut, saya berpikir Masya Allah, apakah awan ini begini lembut ini akibat dari malaikat yang turun yang begitu banyak, yang mungkin berjubel-jubel ketika turun, kemudian juga jutaan malaikat yang turun dan naik dari langit turun ke bumi, kemudian naik lagi ke langit, sehingga menyebabkan awan itu begitu hancur, begitu lembut. Jadi itu yang terfikir oleh saya ketika saya memandangi matahari dan awan gitu. Jadi kok aneh sekali awan ini begitu lembut gitu. Mungkinkah ini jejaknya para malaikat ketika turun kemudian naik lagi ke bumi, sehingga awan itu tertabrak oleh malaikat gitu ketika turun dan ketika naik lagi ke atas. Itu yang ada di pikiran saya saat itu. Wallahu alam. Dan setelah sholat zuhur itu, saya berusaha bolak-balik keluar rumah, menatap lagi matahari, kemudian masuk lagi ke dalam rumah, dan sampai asar, sampai saat asar pun matahari itu masih tetap terlihat. Dan malah ketika di saat asar itu yang saya lihat itu di samping matahari itu ada awan hitam, tetapi ketika dilihat itu seperti orang yang sedang duduk sambil membaca Al-Quran begitu. Sampai saya perlihatkan video itu atau foto itu ke teman saya. Iya betul, ini seperti orang yang sedang membacakan Al-Quran begitu. Wallahu alam. Jadi itulah yang saya lihat matahari itu dari mulai zuhur, kemudian saya pantau, pandangi terus, bolak-balik gak ada bosan-bosan sampai dengan asar. Itu matahari ada. Dan cuman posisinya ada yang sudah berubah, yang tadinya ada tepat di depan kepala sudah bergeser ke arah sebelah barat. Itu jadi ya itulah pengalaman yang saya alami.
Tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan cara mendapatkannya kita sudah sering mendengar dan membaca tentang ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinantikan oleh setiap umat muslim di muka bumi ini, yaitu pada bulan Ramadan. Dan apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar serta bagaimana cara mendapatkannya? Mengingatkan lagi bahwa malam Lailatul Qadar kita tahu memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Sebab siapapun yang melaksanakan ibadah pada malam mulia, maka pahala yang didapatkan lebih baik dibandingkan daripada 1000 bulan. Dan apa itu malam Qadar atau Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran disebutkan memiliki nilai yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang indah, penuh kemuliaan. Dan bukan hanya itu, seorang muslim yang melaksanakan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar, dianggap telah mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 sampai 84 tahun. Dan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar atau malam Qadar itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Hal ini terlihat dari Rasulullah yang tetap berupaya untuk mendapatkannya meskipun ia merupakan manusia pilihan yang sudah dijamin oleh Allah kemuliaannya. Rasulullah berusaha mendapatkan Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan dengan melakukan ibadah malam, baik sholat, membaca Al-Quran, beristighfar, juga berzikir dan berdoa. Hal ini dibuktikan sendiri oleh Aisyah dan disampaikan melalui hadis yang artinya, apabila Rasulullah SAW memasuki malam 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau beribadah dengan sungguh-sungguh serta membangunkan anggota keluarganya. Sehingga umat muslim dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan beribadah agar mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan cara yang pertama, perbanyak melakukan kebaikan. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan di malam Qadar. Hal ini dikarenakan pada malam itu malaikat akan turun ke bumi untuk mencatat amal kebaikan manusia. Doa di malam Lailatul Qadar yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan Pemurah. Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Dan waktu membaca doa malam Lailatul Qadar, secara umum, kapan tepatnya malam Lailatul Qadar ini terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menjelaskan secara pasti hal tersebut. Namun demikian, mayoritas ulama mazhab Syafi'i meyakini bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini sebagai isyarat hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah meningkatkan ibadahnya
pada 10 malam tersebut. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah kita dianjurkan untuk membaca doa malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lebih spesifiknya lagi yaitu pada malam-malam ganjilnya. Doa malam Lailatul Qadar ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak-banyaknya pada malam tersebut. Demikian saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua yang bisa saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri, keluarga saya, dan bagi siapapun yang melihat video ini. Semoga kita lebih bersemangat lagi dalam berikhtiar untuk meraih pahala di malam Qadar. Kebetulan malam ini adalah malam ke-27 Ramadan. Semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya. Dan untuk saya pribadi, saya selalu berusaha untuk menambahkan amalan, yaitu dengan sesering mungkin membaca dan mendengarkan surat Al-Qadar ini, baik yang dibacakan oleh orang lain maupun yang dibacakan oleh saya sendiri. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.